daftar isi kita. Yang pertama itu ada sejarah kesultanan, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan yang terakhir bukti peninggalan. Yang pertama kita masuk ke sejarah. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan juga merupakan kesultanan pertama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah saat mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan dari Kerajaan Demak. Pertama, mulai dari penyebaran Islam. Salah satu pencapaian terbesar Kerajaan Demak adalah penyebaran agama Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan penyebaran ajaran Islam ke daerah-daerah sekitarnya. Hal ini dilakukan melalui ekspedisi militer dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada pada saat itu. Selanjutnya, pertumbuhan dan ekspansi. Kerajaan Demak mengalami pertumbuhan dan ekspansi wilayah yang signifikan pada masa kejayaannya. Mereka berhasil menaklukkan beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah, seperti Majapahit dan Pajang. Ekspansi ini membantu memperluas pengaruh dan kekuasaan Demak di wilayah Jawa. Ini masa kejayaan pusat perdagangan. Selain sebagai pusat penyebaran Islam, Demak juga merupakan pusat perdagangan yang penting. Pelabuhan Demak menjadi pusat perdagangan maritim dan menghubungkan Jawa dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti India dan Tiongkok. Perdagangan yang berkembang membantu meningkatkan perekonomian kerajaan. Selanjutnya, masa kejayaan budaya dan seni. Masa kejayaan Demak juga dikenal sebagai periode kebangkitan budaya dan seni Jawa. Seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan berkembang pesat pada masa ini. Salah satu contohnya adalah seni batik yang menjadi populer pada masa itu dan terus menjadi warisan budaya yang penting di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya di sini ada masa keruntuhan yang terdiri atas 4. Yang pertama ada konflik pemimpin. Nah, karena Sultan Trenggono ini sudah meninggal pada tahun 1546, terjadilah persaingan dan konflik antara para pemimpin Demak yang berusaha menggantikan posisinya. Persaingan ini melemahkan kerajaan dan melemahkan stabilitas politik kerajaan Demak. Selanjutnya ada konflik internal. Konflik internal ini terjadi karena kerajaannya menjadi lemah dan stabilitas politiknya ini juga lemah. Terus terjadi perseteruan dan pertikaian antara keluarga kerajaan serta kelompok-kelompok bangsawan dalam kerajaan. Hal ini membuat kerajaan menjadi tidak stabil dan memperlemah kekuasaan kerajaan. Yang ketiga ada serangan Portugis. Di masa ini, Portugis mulai melakukan ekspansi ke wilayah Nusantara. Mereka melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan Islam, termasuk kerajaan Demak. Serangan Portugis yang intensif mengakibatkan keruntuhan dan pelemahan kerajaan-kerajaan Islam, termasuk kerajaan Demak. Keempat, penyebaran Islam oleh kerajaan-kerajaan baru. Pada saat itu, muncul beberapa kerajaan baru di Jawa seperti Mataram, Pajang, dan Banten yang juga mengadopsi agama Islam. Kerajaan-kerajaan baru ini berhasil menggeser kekuasaan kerajaan Demak dan menjadi pusat kekuasaan Islam baru di Jawa. Oke, selanjutnya kita masuk ke peninggalan Kesultanan Demak. Yang pertama tuh ada Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak yaitu adalah Masjid Agung Demak yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi dan sekarang sudah berumur 6 abad dan masih berdiri kokoh karena telah melakukan beberapa kali renovasi. Lalu yang kedua ada makam Sunan Kalijaga. Seperti yang kita tahu, Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan Kota Demak. Tetapi makam Sunan Kalijaga sekarang itu sudah menjadi situs dari perziarah dan juga wisatawan yang datang dari berbagai tanah air untuk berziarah atau bahkan berdoa. Selanjutnya yang terakhir adalah pintu geledak. Pintu geledak merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466
oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar dan kononnya, pintu ini dibuat dari pahatan petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dan ini dia menangkapnya dengan menggunakan kekuatan supranatural. Oke, selanjutnya adalah Kesultanan Demak. Namanya Raden Patra. Raden Patra dilahirkan dengan nama Adi Wijaya pada tahun 1445 di Kerajaan Majapahit. Ia adalah putra dari Pura Wijaya kelima raja terakhir Majapahit, yang pada saat itu sedang menghadapi kejatuhan kerajaan akibat serangan kerajaan Islam di Jawa. Selanjutnya, Kesultanan Demak, Patiunus atau Adipati Yunus adalah Raja Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Beliau adalah anak sulung Raden Patah, pendiri Demak pada tahun 1521. Patiunus memimpin penyerbuan ke Malaka melawan pendudukan Portugis. Patiunus gugur dalam pertempuran ini dan dialihkan oleh kerabat yang lebih muda kandungnya, Raja Trenggana. Selanjutnya ada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan Raja Demak yang ketiga. Dia dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada masa pemerintahannya, Raja Demak maju dengan pesat. Begitupun dengan agama Islam, mengalami kemajuan yang sangat besar. Kekuasaannya meliputi Banten, Sunda Kelapa, hingga Cirebon. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atas kemenangan yang sempurna. Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai kerajaan Belambangan dari Banyuwangi. Pada 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan ini ada beberapa jaya